ini kan saya dengar dana desa kan cukup besar. Ya betul. Nah, tapi menurut pandangan saya masih banyak tempat yang terutama di jalan saya itu belum ada perbaikan sama sekali. Oh, belum bisa dijelaskan mungkin. Oh iya. Warga di kawasan wilayah saya sudah semua. Karena di jalan di wilayah kami itu belum realisasi sama sekali, belum tersentuh dana desa. Itu bisa dijelaskan? Oh iya. Untuk rincian atau apa sebenarnya itu? Ya. Baik, terima kasih Pak Made. Selaku masyarakat itu sudah sangat respon sekali dengan programnya pemerintah, baik itu apapun itu perkembangan di pemerintah. Bisa kami perjelas melalui banner yang telah kami pasang di masing-masing pemerintah desa. Itu lebih jelasnya. Mari saya antar Pak Made ke depan kantor desa biar sekalian saya kasih penjelasan. Oke? Ayo silakan. Nah, ini loh Pak Made. Ini saya tampilkan. Ini adalah realisasi pelaksanaan APBDes desa tahun 2020 dan 2020. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau Pak Made baca sekilas ini angkanya besar, bahkan ideal Pak Made. Nah, itu yang ketika di sosial media saya dengar, biasa kan jadi perdebatannya karena dengan dana yang begitu besar, terus pertama ini saya dikeluarkan di wilayah saya, itu sama sekali bisa dijelaskan. Ya untuk lebih jelasnya mungkin bisa Pak Made langsung masuk, bisa tanyakan langsung ke Bapak Perbekalnya. Sekalian saya antar. Ayo silakan. Ya. Pak Made. Mari, silakan Pak Made. Silakan masuk. Pak. Ini mana lagi kepala desa? Ada kepala desa? Kepala desa masih di luar Pak. Mungkin bisa bersama lagi. Silakan dulu. Ini di atas kita sudah punya ruang untuk mediasi. Baik Pak. Nanti kita jelaskan di sini. Coba silakan. Mari. Oke, silakan pulang. Silakan Pak. Dengan Pak Made. Ya. Gimana Pak Made? Yang tadi Pak, saya selaku masyarakat, saya kan dengar dari sosial media juga dari orang-orang ini terkait dengan besaran dana desa. Nah, mungkin Bapak Perbekal bisa menjelaskan untuk kegunaan realisasinya seperti apa. Nah, terus terang saja di wilayah saya itu ada sudut jalan yang memang belum tersentuh dengan dana desa. Mungkin Bapak bisa memperjelas dengan hal itu. Ya, terima kasih Pak Made. Artinya kami dari pemerintah desa itu apresiasi sekali etikat dan niat baik dari masyarakat itu untuk tahu lebih jelas terkait dengan penggunaan dana desa. Dan memang benar dana desa itu banyak yang kita dapat dari pemerintah pusat itu. Nah, cuman perlu dipahami juga bahwa dana desa itu tidak semata-mata keperluannya untuk fisik semata. Tapi ada beberapa hal yang sangat penting yang memang kita bisa aplikasikan dana desa itu, diantaranya tentang pendidikan, kesehatan. Nah, itu yang paling utama sebetulnya pengelolaan dana desa itu. Nah, di luar itu kalau misalnya ada spilling atau kisaran sisa anggaran itu yang baru kita bisa manfaatkan untuk kegiatan desa. Nah, sudah barang tentu itu kita butuh kisaran yang luar dari masyarakat itu, karena desa tidak bisa akan memperoleh sepenuhnya dari semua kebutuhan masyarakat di desa, karena desa itu banyak dusun yang harus kita
kerjakan gitu ya, tidak di dusun Pak Made saja, mungkin ada di dusun-dusun yang lain yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa. Itu Pak Made. Ya mungkin nanti kita rancang untuk rencana kapan kita akan mengundang dari tim paralegal yang memang mempunyai kepentingan di bidang itu, ya, sehingga nanti kita di pemerintah desa demikian juga di masyarakat itu betul-betul paham ya tentang penggunaan dana desa itu seperti apa mekanismenya, sehingga semua transparansi itu bisa kita wujudkan di desa. Ya mungkin itu ya. Gimana Pak Ade? Ya, oke. Saya setuju. Kalau begitu cocok dengan pendapat kami di pemerintah desa. Saya sangat setuju, saya akan pasti hadir dengan teman-teman di masyarakat. Kami harapkan sekali Bapak Made dan masyarakat ini bisa hadir nanti dalam undangan kami ya, sehingga nanti kita jelas sekaligus bisa memberikan pemahaman pada masyarakat. Ini Pak Made, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Pak Pembekal, terima kasih atas atensinya. Ya, terima kasih kembali Pak Made ya. Baik Pak, bagus ya. Segera kita sudah lanjut. Pada paralegal yang sudah sampaikan bisa permasalahan itu bisa dilakukan secara justice. Jadi bila mana dalam proses permasalahan yang menimpa masyarakat, yang proses yang ada permasalahan di desa ini atau desa utama bisa kita selesaikan secara justice. Pak Kanit Reskrim dari Polsek Maturiti. Jadi materi yang akan saya bawa hari ini adalah mengenai pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan aset desa. Oh, ternyata seperti itu. Baik. Jaksa Garda